Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang dapat meningkatkan pencapaian sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian Tabanan. Pertanian merupakan salah satu sektor produktif di Kabupaten Tabanan, Bali. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Tabanan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Tabanan. Jeffrey Romdoni menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi Tabanan tahun 2022, yaitu 2,94% dan menjadi 3 terendah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Sementara itu, pencapaian sektor pertanian yang mendominasi struktur perekonomian Tabanan masih rendah. Produktivitasnya setidaknya nilainya masih minim ya. Nah, kalau dikaitkan mungkin tadi dengan Gerakan Nasional GNPIP ya dari Bank Indonesia, saya rasa ini adalah sesuatu yang bisa menunjang mensukseskan daripada program tersebut. Maka ini mungkin harus dipikirkan juga bagaimana setidaknya supaya tidak negatif. Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Farida Hidayati menilai meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tabanan terutama pada sektor pertanian diperlukan modifikasi pertanian. Selain itu diperlukan dukungan program sosial Bank Indonesia atau PSBI sehingga lahan pertanian di Tabanan tidak makin berkurang akibat pengembangan pariwisata. Inovasi tentunya, jadi tidak hanya Alsintan, karena kalau Alsintan yang kita tahu pasti sudah banyak bantuan dari Kementerian Pertanian dan perlunya biar lebih cepat itu yang bisa dikelola oleh PSBI. Tentunya itu biar hasil pertanian ini bisa menopang perekonomian yang di Tabanan. Dari Bali, Vinita TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini tindak pidana terorisme di Lampung, Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah segera memberikan peran dan bimbingan pada Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas untuk membantu pihak kepolisian dalam pencegahan terorisme tersebut. Beberapa hari lalu, Densus 88 Polri menangkap 6 terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah di wilayah Lampung. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah melibatkan peran aktif Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas dalam pencegahan tindak terorisme. Taufik Basari mendorong Polda Lampung meningkatkan deteksi dini tindak pidana terorisme dengan segera memberikan peran dan bimbingan pada Babin Kamtipnas. Pasalnya, Babin Kamtipnas menjadi garda terdepan yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga bisa mengamati dan memantau aktivitas kelompok masyarakat dan pendatang yang mencurigakan maupun potensi tindak pidana terorisme. Di dalam isu-isu kemasyarakatan ya, di Polda Lampung ini juga ada catatan mengenai cukup banyaknya terjalin dengan gerakan terorisme ya. Tadi kita juga memperdalam terkait dengan adanya penggerebegan yang dilakukan oleh Polda Lampung bekerja sama dengan Densus 88 terkait dengan gerakan terorisme yang ada di Kabupaten Pringsewu yang terjadi baku tembak. Anggota Komisi 3 DPR RI Jaki Uli juga mengingatkan Polda Lampung agar selalu mewaspadai kriminalitas yang sering terjadi di wilayah Lampung. Untuk itu diperlukan peran Babin Kamtipnas membantu kepolisian dalam pencegahan dan deteksi dini tindak pidana terorisme di Lampung. Kami minta pada Polda dalam hal ini Kapolda supaya lebih mengaktifkan kegiatan-kegiatan di luar daripada kita berharap pada BNPT, bisa kita menggunakan tenaga polisi yang ada, misalnya Babin Kamtipmas dan sebagainya. Dari Lampung, Bondan Imana TVR Parlemen melaporkan.
Dalam rangka mewujudkan parlemen modern, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan perlunya perubahan struktur atau restrukturisasi organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Restrukturisasi organisasi di Setjen DPR RI yaitu perubahan nomenklatur beberapa unit kerja, penggabungan beberapa lini di organisasi dukungan, dan pembangunan infrastruktur. Menindaklanjuti Perpres nomor 16 tahun 2023, diterbitkan Peraturan Sekjen nomor 3 tahun 2023 sebagai landasan melakukan penataan organisasi dan tata kerja untuk mengoptimalkan dukungan terhadap DPR RI. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perubahan struktur atau restrukturisasi organisasi dan tata kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Dalam mewujudkan parlemen yang andal dan modern, perlu dilakukan reformasi kelembagaan mencakup 3 elemen, yaitu struktur organisasi yang adaptif, tata kelola inklusif dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta budaya dan manajemen SDM yang kreatif, sistemik, dan proaktif dalam memberikan pelayanan sesuai kebutuhan publik. Lincah dalam kaitannya pelayanan-pelayanan kepada Dewan gitu ya. Nah, tentu tantangan ke depan organisasi kan tidak statis, organisasi sangat dinamis dan keinginan untuk mewujudkan parlemen modern yang ideal itu akan bertumpu pada seberapa cepat Sekretaris Jenderal ini bisa merespon kepentingan-kepentingan Dewan di era digital ini gitu ya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan, restrukturisasi organisasi di Setjen DPR RI dilakukan perubahan nomenklatur beberapa unit kerja, penggabungan beberapa lini di organisasi dukungan, dan pembangunan infrastruktur. Kedepannya akan terus dilakukan evaluasi jika ada lini kerja yang tidak efektif. Rodiah dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang. Angka tersebut naik dari 85,5 juta orang pada mudik Lebaran 2022. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17.